Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Sundari, NIM C1G02074. Perkenalkan, nama saya Baik Nalaya Pramona Artani dengan nomor NIM C1G020057. Hai, nama saya Erna Agustina, NIM C1G020075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat desa. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Rosak and Warren dalam Jepta pada tahun 1995, yaitu yang pertama adalah mereka memiliki sifat yang homogeni dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua adalah kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah hubungan sama anggota keluarga lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak. Apa yang dikemukakan tadi tidak berarti berlaku di setiap desa, karena bisa saja salah satu atau beberapa ciri yang sudah ada tidak kelihatan lagi akibat terjadinya perkembangan dalam masyarakat desa itu sendiri. Selanjutnya, Rogers dan kawan-kawan pada tahun 1969 juga mengemukakan hal yang hampir sama tentang masyarakat desa. Namun, ia lebih menjelaskan dari segi petani, yaitu yang pertama adalah adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani dengan yang lain. Yang kedua adalah pandangan yang sempit di kalangan petani. Yang ketiga adalah ketergantungan dan rasa curiga terhadap pemerintah. Yang keempat adalah familisme, yaitu adanya rasa kekeluargaan dan keakraban di antara orang-orang yang memiliki tali keakraban. Yang kelima adalah rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Yang keenam adalah fatalisme. Yang ketujuh adalah keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan. Yang kedelapan adalah kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri. Yang kesembilan adalah pandangan yang terbatas dengan dunia luar. Yang kesepuluh adalah memiliki derajat empati yang rendah. Beberapa kecenderungan karakteristik di atas dikemukakan secara umum. Namun, tidak semua kecenderungan ini ada pada setiap masyarakat desa, sebab tergantung pada beberapa jauh tingkatan perubahan atau kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat desa itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang tipologi masyarakat desa. Tipologi masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya yaitu dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari segi pola pemukiman, dan dari segi perkembangan masyarakat desa. Pertama, dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada desa pertanian, di mana penduduknya semuanya terlibat di bidang pertanian. Yang kedua, desa industri, di mana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu desa nelayan, yang di mana pusat dari seluruh kegiatan masyarakat bertumpu di bidang perikanan, baik itu di darat maupun di lautan. Selanjutnya yang kedua yaitu segi pola pemukiman masyarakat desa. Pola pemukiman desa merupakan bentuk pemukiman yang ada di desa yang terdiri dari beberapa jenis sehingga digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Namun di sini kita akan mengambil satu contoh kriteria, yaitu menurut Alvin L. Bertrand yang menggolongkan pola pemukiman berdasarkan kondisinya, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pola memutar, artinya pola pemukiman yang ada di desa memusat di satu tempat. Yang kedua, pola memanjang, artinya pola pemukiman desa mengikuti alur sungai atau alur jalan raya.
Kemudian yang ketiga yaitu pola menyebar, di mana rumah antar masyarakat bersaling berjauhan. Selanjutnya dari segi perkembangan masyarakat desa. Desa memiliki tahap-tahap perkembangan dari yang paling sederhana sampai yang paling maju. Apa saja itu? Yang pertama ada desa tradisional. Desa ini biasanya desa-desa yang terisolir secara geografis sulit dijangkau. Sistem komunikasi juga belum ada. Mereka masih tergantung pada alam. Yang kedua ada desa swadaya. Desa ini memiliki kondisi yang relatif statis tradisional. Punya lembaga tapi masih sangat sederhana. Masyarakat juga masih bergantung pada alam dan bergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Adapun susunan kelas dalam masyarakat yaitu bersifat vertikal dan statis, yaitu desa swakarya. Desa ini tingkat perkembangannya sudah lebih maju dari desa swadaya. Desa ini sudah mengalami transisi, artinya sudah dimasuki oleh pembaharuan atau teknologi-teknologi sederhana yang menunjang untuk mereka. Di sini juga mata pencaharian sudah mulai beragam, tidak hanya bertumpu pada satu mata pencaharian yaitu sektor agraris. Lembaga desa sudah mulai berjalan dengan baik dan sudah mampu menjadi penyokong bagi perekonomian kota. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu desa swasembada. Desa ini adalah desa yang paling maju, artinya sudah bersifat kekota-kotaan. Mekanisme pertanian dan teknologi ilmiah sudah mereka kenal. Teknologi modern sudah mulai masuk di desa ini. Selain itu, munculnya golongan orang-orang yang berani mengambil risiko dalam menanam modal, yaitu munculnya entrepreneur. Sarana dan prasarana juga sudah mulai meningkat, dan juga adanya pendidikan yang sudah tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi komunitas desa. Marzali juga mengemukakan tipologi komunitas desa di Indonesia sebagai berikut. A. Konsep daerah hukum adat. Van Vollenhoven membagi dua kriteria pokok, yaitu satu, kultur atau aturan-aturan adat, merupakan aturan-aturan pribumi yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan pemerintah desa mengenai tanah, kehidupan ekonomi rakyat, dan hubungan kekeluargaan. 2. Lingkungan geografis. Konsep daerah hukum adat sama dengan kultur area yang dikemukakan oleh Franz Busch yang menyangkut subjektif yang kuat sehingga klasifikasinya bervariasi sesuai dengan penekanan unsur-unsur budaya. Yang menekankan unsur budaya yang paling utama adalah ekonomi. Kedua, kultur area, di mana kultur area ini akan berbeda penekanannya pada aspek sikap psikologis. Yang ketiga, organisasi. B. Konsep tipe sosiokultural. Kunjaradiningrat membagi tipe ini menjadi 6. Yang pertama, masyarakat hidup di desa-desa terpencil. Struktur sosial sangat sederhana, berkebun, ubi, dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu. Tidak pernah mendapat pengaruh perunggu, Hindu, dan Islam, tetapi dipengaruhi oleh Kristen, misalnya masyarakat di Nias. Kedua, masyarakat hidup berhubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun oleh kolonial Belanda. Struktur sosial sudah agak kompleks, bercocok tanam padi di sawah dan di ladang dipengaruhi oleh Kristen, misalnya masyarakat di Batak. Ketiga, masyarakat desa yang hidup bercocok tanam padi di sawah dan di ladang. Struktur sosial sudah agak kompleks, punya hubungan dengan kota-kota kecil yang sudah menjadi pusat pemerintah kolonial Belanda dan mendapat pengaruh yang kuat oleh Islam. Keempat, bercocok tanam padi di sawah, struktur sosial agak kompleks, mempunyai hubungan dengan kota-kota kecil bekas kerajaan pribumi dan administrasi kolonial Belanda, dipengaruhi oleh Hindu, Islam, dan kolonial Belanda kecuali Bali, tidak mengalami pengaruh dari Islam, seperti misalnya masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Kelima, masyarakat kota berperan sebagai pusat pemerintah, kegiatan sektor industri, dan perdagangan yang masih lemah. Keenam, masyarakat dan kebudayaan kota metropolitan di mana kegiatan industri dan perdagangan sudah maju. C. Konsep jenis mata pencarian hidup. F. Meletakkan aspek produksi atau cara berproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek ini pada mata pencarian, kemudian ditambah dengan mata pencarian pelengkap dan peralatan teknologi, mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak, pertanian, sampai pada industri. Namun,
klasifikasi F sulit dipahami karena bisa saja pada satu suku bangsa memiliki beberapa jenis cara produksi.